Kadang-kadang yang terpenting dalam sebuah komunikasi bukan hanya isi pesannya, tapi bagaimana cara kita menyampaikan. Pemilihan kata, ketegasan, atau ada tidaknya empati dalam pernyataan Anda akan mempengaruhi hubungan interpersonal dengan orang yang Anda ajak bicara. Ketika Anda mampu mengekspresikan diri dan jujur dan mempertahankan sudut pandang Anda saat berkomunikasi sambil tetap menghormati hak orang lain dan terbuka terhadap perspektif mereka, hal ini dikenal sebagai komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah keterampilan komunikasi utama dan amat bermanfaat jika dapat Anda praktekkan di tempat kerja. Selain komunikasi yang asertif, seseorang dapat juga terjebak dalam komunikasi yang sifatnya agresif atau pasif. Komunikasi yang asertif memiliki dampak yang baik, khususnya dengan rekan kerja dan atasan. Selain itu, percaya atau tidak, hal ini juga dapat mengurangi stres karena lewat komunikasi asertif, konflik akan terhindarkan atau tereduksi. Stres juga biasanya terjadi karena Anda terpaksa menerima beban kerja lebih berat akibat tak mampu berkata tidak pada atasan. Komunikasi asertif membantu Anda untuk menyatakan penolakan tanpa harus membuat orang yang minta tolong kepada Anda kecewa atau malah berbalik defensif. Sulitkah melakukan komunikasi asertif ini? Sebetulnya tidak juga. Tantangan memang ada pada latihan, apalagi kalau Anda bukan tergolong orang yang berkepribadian asertif. Asertif ini juga sama sekali berbeda dengan agresif. Asertif lebih seperti jalan tengah antara agresif dan juga pasif. Komunikasi yang agresif hanya akan melukai atau menyerang lawan bicara, sementara komunikasi yang pasif akan menyebabkan stres dan rasa benci, yang pada akhirnya juga bisa menjadi agresif. Baik komunikasi agresif maupun pasif, keduanya tidak akan dapat menyampaikan maksud pesan dengan efektif. Berkomunikasi secara asertif memungkinkan Anda bicara sambil tetap menghormati kebutuhan dan hak semua orang, termasuk diri Anda sendiri. Anda juga dapat menjaga batas dalam hubungan, namun pada saat yang sama, lawan bicara juga terbantu untuk tetap menghargai Anda. Untuk itu, ada beberapa poin yang akan menjelaskan apa aja sih langkah yang mesti Anda pelajari dan praktikan untuk menguasai komunikasi asertif ini. Yang pertama, sampaikan fakta dan tidak menghakimi. Suatu kali, mungkin Anda sudah terlalu kesal dengan ulah seorang rekan kerja yang selalu terlambat menyerahkan laporan. Pada akhirnya, Anda juga terburu-buru memeriksa hasil pekerjaan untuk mengejar tenggat waktu proyek. Alih-alih menggunakan kata-kata atau menyematkan label negatif pada sang rekan kerja, Anda bisa menyampaikan pernyataan yang faktual-faktual saja. Contohnya, bro, mestinya kemarin nih, gue terima laporan dari lo. Sekarang gue cuma punya waktu beberapa hari nih untuk memeriksa. Bulan depan bisa lebih awal ya. Yang kedua, tidak membesarkan efek dari perilaku negatif lawan bicara. Mirip dengan langkah pertama, intinya jangan menjadi drama queen untuk mendramatisir keadaan. Tak perlu kata-kata lebay, sampaikan apa adanya. 3. Menggunakan kata saya. Kalau Anda menggunakan kata Anda atau kamu, maka yang terdengar adalah Anda menyerang atau menghakimi. Kata saya juga membantu Anda menguasai reaksi Anda sendiri dan lebih sedikit menyalahkan lawan bicara. Anda cenderung memberikan solusi atau rasa tanggung jawab untuk menggerakkan lawan bicara untuk sama-sama melakukan perubahan positif. 4. Melatih bahasa tubuh dan nada bicara. Posisikan tubuh Anda untuk mencerminkan kepercayaan diri saat berkomunikasi. Misalnya, berdiri tegak, menatap mata lawan bicara, namun tetap rileks. Bicaralah dengan nada yang tegas, tapi tetap menyenangkan, tidak intimidatif. 5.
mendengarkan dan bertanya. Kedua hal ini amat penting dalam berkomunikasi. Ketika berkomunikasi, dengarkan baik-baik apa yang lawan bicara Anda sampaikan. Bertanyalah agar Anda juga dapat menguasai, mengambil, dan memahami sudut pandang lawan bicara. 6. Win-win solution. Selalulah berupaya mengarahkan komunikasi untuk mencapai kompromi. Carilah cara agar Anda dan orang yang Anda ajak berkomunikasi dapat menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan Anda berdua. Kalau menyimak satu demi satu langkah di atas, sepertinya tempat kerja Anda akan selalu terasa damai dan menyenangkan. Kalau saja orang-orangnya mampu berkomunikasi secara asertif. Kalau saat ini situasi itu belum tercapai, mengapa tidak dimulai dari Anda? Boleh jadi kebiasaan atau kemampuan ini nantinya akan menular di antara rekan-rekan kerja Anda. Apakah Anda termasuk orang yang berkomunikasi secara asertif? Jangan-jangan langkah Anda tidak sadar kalau Anda selama ini sering melakukannya. Komunikasi asertif itu sebetulnya apa sih? Komunikasi asertif artinya kemampuan seseorang untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan positif maupun perasaan negatif dengan cara yang terbuka, jujur, dan langsung. Disimpulkan apa yang dikatakan oleh Linda McNeilage dan Kathleen Adams dalam buku mereka Assertive at Work. Menjadi asertif berarti juga menunjukkan pertimbangan dan penghormatan terhadap orang lain. Pengertian komunikasi asertif bisa Anda lihat dari karakter seseorang, yakni dia mampu untuk terbuka terhadap sudut pandang orang lain, serta dapat mengekspresikan dirinya dengan jujur dan tetap menghormati orang lain. Contoh komunikasi asertif. Atasan Anda meminta tolong Anda kepada Anda untuk mengerjakan sebagian tugas rekan satu tim karena tenggat waktu untuk proyek sudah sangat dekat. Atasan Anda tahu Anda dapat melakukannya karena Anda bekerja sangat efisien. Dan ini bukan kali pertama Anda mampu mengerjakan hal-hal tersebut di luar kewajiban Anda. Di sini, Anda bisa berkomunikasi secara asertif kepada atasan Anda. Inti pesannya agar sang atasan tidak lantas menjadi defensif atas penolakan Anda terhadap permintaannya. Plus, Anda juga menawarkan pencarian solusi bersama-sama. Jadi katakan, saya senang sekali kalau tim dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan saya suka bekerja sama dalam tim. Namun, kadang saya merasa tertekan juga kalau harus bekerja ekstra. Kira-kira apa nih Pak yang bisa sama-sama Anda lakukan untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang? Dari ilustrasi sebelumnya, Anda mungkin dapat menemukan sendiri beberapa contoh komunikasi asertif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kegiatan Anda. Komunikasi asertif menurut para ahli bahkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Dengan berkomunikasi secara asertif, Anda terbantu untuk mengendalikan stres dan amarah. Anda juga terbantu untuk meningkatkan keterampilan mengatasi kedua hal tersebut. Tidak hanya itu, komunikasi asertif juga dapat membantu meningkatkan harga diri Anda untuk mendapatkan respek dari orang lain. Ada banyak sekali teknik berkomunikasi asertif. Beberapa di antaranya adalah menggunakan pernyataan saya, berempati, dan menggunakan kata kerja. Penggunaan pernyataan saya ini agar dimaksud yang Anda sampaikan terkesan tegas. Contohnya, pakai saya ingin, saya perlu, atau saya merasa. Misalnya, saya merasa Anda perlu membawa penengah untuk menyelesaikan perselisihan ini. Sementara, pernyataan ini menunjukkan empati. Misalnya, saya paham Anda mengalami dilema antara membagi waktu untuk pekerjaan dan merawat orang tua yang sedang sakit. Tapi proyek ini harus selesai tepat waktu. Mari kita cari sama-sama pemecahannya. Gunakan kata kerja yang terdengar pasti dan tegas. Misalnya, saya memutuskan mengikuti pelatihan ini karena saya percaya langkah ini akan membantu saya dan tim untuk maju. Tidak setiap orang terlahir berkepribadian asertif. Namun, Anda dapat mempraktikkan teknik-teknik berkomunikasi asertif dari contoh-contoh di sekitar Anda, atau juga lewat jurnal-jurnal mengenai komunikasi asertif. Selamat mencoba.